Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahim dari kelas A1 2019 dengan NIM 191104105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai ekstrim fungsi terkendala dan metode pengali Lagrange. Fungsi terkendala adalah fungsi yang daerah asalnya terbatas. Misalnya gini, kita ingin membuat sebuah kotak tanpa tutup dari selembar karton dengan volume kotak yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan, ukuran berapakah karton yang diperlukan? Atau sebaliknya, kita memiliki sebuah karton dengan luas tertentu, lalu kita ingin membuat sebuah kotak tanpa tutup dengan volume yang maksimum. Bagaimanakah ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari kotaknya? Oke. Semisal kita memiliki sebuah persegi panjang, misalnya panjangnya X dan lebarnya Y. Tetapi kita inginkan bahwa persegi panjang ini memiliki diagonal 2. Berapakah X, Y agar luas persegi panjangnya maksimum? Jadi, kita ingin mendapatkan ukuran X dan Y agar luasnya maksimum dengan syarat diagonalnya 2. Yang harus kita ketahui ada dua. Yang pertama, fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang hendak kita cari nilai ekstrimnya. Nah, yang berarti di sini adalah luas persegi panjangnya. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi objektifnya fx, y sama dengan x kali y. Dan untuk fungsi kendalanya, kita misalkan gx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Ini kita dapatkan dari menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mendapatkan 2 ini adalah akar kuadrat dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Dari persamaan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4 sama dengan 0, kita dapatkan y kuadrat sama dengan 4 kurang x kuadrat. Nah, diperolehlah y sama dengan akar 4 kurang x kuadrat. Selanjutnya kita substitusi y ke fungsi objektif. Yang mana itu fungsi objektif? Ya, fungsi objektif itu yang fx, y. Nah, kita substitusikan y-nya sehingga kita dapatkan x dikali akar 4 kurang x kuadrat. Nah, ini kita misalkan dengan hx. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik kritis. Untuk mencari titik kritis, jadi turunan dari hx itu harus sama dengan 0. Nah, turunan dari hx adalah akar 4 kurang x kuadrat ditambah x dikali 1/2 akar 4 kurang x kuadrat dikali min 2x sama dengan 0. Jadi, kita selesaikan. Kita dapatkan akar 4 kurang x kuadrat dikurang x kuadrat per akar 4 kurang x kuadrat sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, kita peroleh akar 4 kurang x kuadrat dikali akar 4 kurang x kuadrat, kita dapatkan 4 kurang x kuadrat dikurang x kuadrat per akar 4 kurang x kuadrat sama dengan 0. Kedua ruas kita kali dengan akar 4 kurang x kuadrat, sehingga kita peroleh 4 kurang 2x kuadrat sama dengan 0. 2x kuadrat sama dengan 4, ya kita dapatkan x kuadrat sama dengan 2. Jadi, x-nya sama dengan plus minus 2. Karena di sini kita berbicara berkaitan dengan jarak, sehingga kita ambil yang positif, yaitu positif akar 2. Selanjutnya, kita substitusikan x untuk mendapatkan nilai y-nya. Y sama dengan akar 4 kurang x kuadrat.
Kita substitusikan nilai X, jadi Y sama dengan akar 4 kurang akar 2 kuadrat. Y sama dengan 4 kurang 2, Y sama dengan akar 2. Jadi kita dapatkan persegi panjang yang kita inginkan, luasnya akan maksimum ketika X-nya sama dengan akar 2 dan Y-nya juga sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh 2. Tentukan jarak terdekat dari titik asal 0,0,0 ke titik X, Y, Z yang terletak pada bidang Z kuadrat kurang XY sama dengan 4. Nah, karena di sini kita berbicara tentang jarak, sehingga kita menggunakan rumus jarak. D sama dengan akar X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat. Karena titik asalnya ini 0,0,0, jika kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga kita peroleh D sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, untuk mempermudah, fungsi objektifnya kita misalkan f(x, y, z) sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Untuk fungsi kendalanya, fungsi ini harus terletak pada bidang z kuadrat kurang xy kurang 4 sama dengan 0. Dari persamaan z kuadrat kurang xy sama dengan 4, kita peroleh z kuadrat sama dengan xy ditambah 4. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kan f(x, y, z) sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai z kuadrat sehingga kita peroleh x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah xy kurang 4. Nah, ini kita misalkan menjadi hx, y. Untuk mencari titik kritisnya, yang pertama, turunan hx, y terhadap x itu harus sama dengan 0, sehingga turunan hx, y terhadap x kita peroleh 2x ditambah y sama dengan 0. Yang kedua, turunan hx, y terhadap y harus sama dengan 0. Nah, turunan hx, y terhadap y adalah 2y ditambah x sama dengan 0. Dari 2x tambah y sama dengan 0, dapat kita peroleh y sama dengan min 2x. Kita substitusikan y ke persamaan h. Dari persamaan 2x tambah y sama dengan 0, kita peroleh y sama dengan min 2x. Ya, selanjutnya kita substitusikan y ke turunan parsial x, y terhadap y sama dengan 0. Nah, kita dapatkan 2x tambah y sama dengan 0. 2 dikali min 2x tambah x sama dengan 0. Jadi, min 4x tambah x sama dengan 0. Jadi, min 3x sama dengan 0. X-nya kita dapat sama dengan 0. Kita substitusikan x ke persamaan y sama dengan min 2x. Nah, kita peroleh y sama dengan 0. Nah, setelah mengetahui dan mendapatkan nilai x dan y, selanjutnya kita akan mencari nilai z-nya. Kita substitusi nilai x dan y ke persamaan z kuadrat sama dengan xy tambah 4. Jadi kita peroleh z kuadrat sama dengan 4, z-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x, y, z, kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari jarak, yaitu D sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ya, kita substitusikan x, y, z-nya. Jadi kita dapatkan
dapatkan D sama dengan akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. D-nya sama dengan akar 4, D-nya 2. Jadi, jarak terdekat dari titik asal 0,0,0 ke titik X, Y, Z yang terletak pada bidang Z kuadrat sama dengan kita dapatkan jarak terdekat dari titik asal 0,0,0 ke titik X, Y, Z yang terletak pada bidang Z kuadrat kurang X, Y sama dengan 4 adalah 2. Nah, selain dengan menggunakan cara di atas, kita juga dapat menggunakan metode pengali Lagrange. Nah, kita coba kerjakan contoh 2 ini dengan menggunakan metode pengali Lagrange. Sama dengan yang tadi, kita menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan akar X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat. Karena titik asalnya 0,0,0, ya kita substitusikan ke dalam persamaan ini, kita dapatkan D sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sama kayak yang tadi, fungsi objektifnya kita misalkan fx, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat. Dan untuk fungsi kendalanya, gx, y, z sama dengan z kuadrat dikurang xy kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk metode Lagrange, setelah kita mengetahui fungsi objektif dan fungsi kendalanya, maka titik kritisnya adalah solusi dari sistem persamaan berikut. Yang pertama, turunan parsial fx, y terhadap x harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y terhadap x. Yang kedua, turunan parsial fx, y terhadap y harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y terhadap y. Dan yang ketiga, gx, y harus sama dengan 0. Nah, kita mengerjakan contoh 2 ini dengan metode pengali Lagrange. Kita akan mencari titik kritisnya. Karena contoh 2 ini melibatkan 3 peubah, sehingga nanti ada 4 persamaan yang harus terpenuhi. Yang pertama, turunan fx, y, z terhadap x harus sama dengan lambda dikali gx, y, z terhadap x, yaitu 2x sama dengan lambda dikali min y. Selanjutnya, turunan parsial fx, y, z harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y, z terhadap y. Kita dapatkan 2y sama dengan lambda dikali min x. Yang ketiga, turunan parsial x, y, z terhadap z harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y, z terhadap z. Kita dapatkan 2z sama dengan lambda dikali 2z. Nah, dari persamaan 3 ini kita dapatkan lambda-nya sama dengan 1. Persamaan yang keempat, gx, y, z harus sama dengan 0. Jadi, z kuadrat kurang xy kurang 4 sama dengan 0. Karena sudah kita dapatkan lambda sama dengan 1 di persamaan 3, sehingga kita substitusi nilai lambda ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 kita peroleh y sama dengan min 2x. Nah, untuk persamaan 2 kita peroleh y sama dengan min 1/2x. Lah, kok yang satunya y sama dengan min 2x, yang satunya y sama dengan min 1/2x. Nah, gimana?
Tentunya kedua persamaan ini akan terpenuhi ketika X-nya sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya juga sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan Z kuadrat kurang XY kurang 4 sama dengan 0. Kita dapatkan Z kuadrat sama dengan 4 dan Z sama dengan 2. Nah, setelah mendapatkan nilai X, Y, dan Z, selanjutnya kita akan mencari jarak. Dengan menggunakan rumus jarak yang sudah kita ketahui di awal tadi, D sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita substitusikan nilai X, Y, Z-nya menjadi akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. D sama dengan akar 4, jadi D-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan jarak terdekat dari titik asal 0,0,0 ke titik X, Y, Z yang terletak pada bidang Z kuadrat kurang XY sama dengan 4 adalah 2. Nah, jawabannya sama dengan metode sebelumnya yang kita gunakan. Selanjutnya kita ambil satu soal dari exercise 14.8. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan metode pengali Lagrange untuk mencari titik ekstrimnya. Nah, ini adalah soal nomor 4 yang saya ambil, soal nomor 4 di exercise 14.8. Nah, di mana diketahui fx, y sama dengan 3x tambah y dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10. Nah, dari sini kita dapatkan fungsi objektifnya fx, y sama dengan 3x tambah y. Dan untuk fungsi kendala, kita misalkan gx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik kritisnya, syarat pertama, turunan parsial dari fx, y terhadap x harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y terhadap x. Yang kedua, turunan parsial fx, y terhadap y harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y terhadap y. Nah, kita peroleh 3 sama dengan lambda dikali 2x. Turunan parsial fx, y terhadap x ya 3 sama dengan lambda dikali turunan dari x kuadrat 2x. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 3 per 2 lambda. Selanjutnya, turunan fx, y terhadap y. Nah, turunan dari y 1 sama dengan lambda dikali turunan dari y kuadrat sama dengan 2y. Jadi kita dapatkan y sama dengan 1 per 2 lambda. Setelah kita dapatkan nilai x dan y, kita substitusikan ke dalam persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai x dan y. Kita dapatkan 3 per 2 lambda kuadrat ditambah 1 per 2 lambda kuadrat sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0. Kita selesaikan, kita dapatkan 9 per 4 lambda kuadrat ditambah 1 per 4 lambda kuadrat sama dengan 0. Karena penyebutnya sudah sama, sehingga kita dapat jumlahkan menjadi 10 per 4 lambda kuadrat sama dengan 10. Nah, kita peroleh 4 lambda kuadrat sama dengan 1. Sehingga lambdanya sama dengan plus minus akar 1 per 4. Kita dapat lambdanya sama dengan plus minus 1 per 2. Nah,
untuk lambdanya sama dengan 1/2, nah, kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X dan Y. Untuk nilai X-nya sama dengan 3/2 dikali 1/2. 2 dikali 1/2 sama dengan 1, 3/1 sama dengan 3. Y sama dengan 1/2 dikali 1/2. 2 dikali 1/2 sama dengan 1, 1/1 sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, untuk lambdanya sama dengan min 1/2, kita dapatkan X sama dengan 3/2 dikali min 1/2. 2 dikali min 1/2 sama dengan min 1, 3 per min 1 sama dengan min 3. Nah, untuk yang nilai Y-nya sama dengan 1/2 dikali min 1/2. 2 dikali min 1/2 sama dengan min 1, 2 dibagi min 1 sama dengan min 1. Nah, kemudian kita substitusikan titik kritis yang sudah kita dapat ini ke fx, y. Yang pertama, untuk f 3,1. Nah, kita dapatkan 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, dan yang kedua, untuk f min 3, min 1 sama dengan 3 dikali min 3 dikurang 1 sama dengan min 10. Jadi, kita peroleh nilai maksimumnya adalah 10, yaitu ketika X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 1. Dan untuk nilai minimumnya sama dengan min 10, yaitu ketika X-nya sama dengan min 3 dan Y-nya sama dengan min 1. Ya, selanjutnya saya mengambil soal nomor 15 di exercise 14.8. Ya, di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa permasalahan dalam mencari nilai minimum dengan menggunakan metode pengali Lagrange, tetapi f di sini tidak memiliki nilai maksimum. Ya, kita disuruh untuk membuktikannya. Penyelesaian. Nah, kita dapatkan fungsi objektifnya. Kita misalkan dengan fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Untuk fungsi kendalanya, gx, y sama dengan x, y sama dengan 1. Jadi untuk mencari titik kritisnya, yang pertama, turunan parsial dari x, y terhadap x harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y terhadap x. Nah, kita dapatkan turunan parsial dari fx, y terhadap x yaitu x kuadrat turunannya 2x. Nah, turunan dari x, y terhadap x, y. Nah, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan lambda dikali y. Nah, sehingga kita peroleh x sama dengan lambda dikali y per 2. Syarat yang kedua, turunan parsial dari fx, y terhadap y harus sama dengan lambda dikali turunan parsial gx, y terhadap y. Turunan parsial dari fx, y terhadap y kuadrat. Y kuadrat turunannya 2y. Nah, dan untuk yang ini turunannya terhadap y yaitu x. Jadi kita dapatkan 2y sama dengan lambda dikali x. Nah, di sini kita dapatkan lambda sama dengan 2y per x. Nah, setelah kita mendapatkan lambda, kita masukkan ke persamaan 2x sama dengan lambda y. Nah, kita masukkan, jadi 2x sama dengan 2y per x dikali y. Kedua ruas kita kali dengan x, jadi kita peroleh 2x kuadrat sama dengan 2y kuadrat. Jadi kita dapatkan x sama dengan y. Nah, untuk syarat yang ketiga, gx, y harus sama dengan 0. Jadi gx, y sama dengan x, y kurang 1 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x sama dengan y, kita substitusikan sehingga kita peroleh x kali x sama dengan 1. Jadi x kuadrat sama dengan 1. Dan kita dapatkan x sama dengan plus minus 1.
untuk yang Y kali Y sama dengan 1. Kita dapat Y kuadrat sama dengan 1. Y-nya sama dengan plus minus 1. Jadi kita peroleh titik kritisnya adalah 1,1, 1, min 1, min 1,1, dan min 1, min 1. Nah, kita substitusikan titik kritisnya ini ke dalam fx, y. Ya, kita substitusikan titik kritisnya yang sudah kita dapatkan ini ke dalam fx, y. Untuk f 1,1 kita dapat 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2. F 1, min 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 2. F min 1,1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Dan F min 1, min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah 2. Semua hasilnya bernilai 2. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai minimum dari fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat adalah 2. Dan fungsi f tidak memiliki nilai maksimum. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.